Dalam bahasa Gayunya itu konyor, ya. Dalam bahasa Gayunya itu konyor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana kita telah diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan pelajaran daring jarak jauh ini. Dalam pembahasan kali ini Bapak akan menjelaskan permainan dan olahraga atletik ya di bab selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Oke. Olahraga atletik, apa yang akan kamu pelajari pada bab 3 ini? Ya, pada bab ini kamu akan mempelajari lari A, lari cepat, B, tolak peluru, C, lompat jauh, gaya jongkok. Baiklah anak-anak Bapak di rumah, sekarang kita akan memahaminya terlebih dahulu. Nanti setelah ada kesempatan kita tatap muka, nanti insya Allah Bapak akan berusaha, kita di setiap pertemuan itu kita usahakan full terus praktek ya dari sebelum-sebelumnya. Sekarang kita kuasai dulu materinya, nanti agar mudah anak-anak Bapak pahami, supaya nanti dalam praktek itu tidak mengambang lagi, sudah mengerti tentang cara teknis dan tekniknya. Oke, peta konsep permainan dan olahraga atletik terbagi dalam 3 ya, khusus anak SD ya. Di antaranya lari cepat, tolak peluru, dan lompat jauh. Di dalam lari cepat ada start jongkok, latihan gerak lari, teknik masuk finish. Di dalam tolak peluru ada lapangan dan peralatan, cara memegang peluru, teknik awalan dan tolakan. Di dalam lompat jauh ada macam-macam gaya lompat jauh, teknik dasar lompat jauh. Baiklah, kata kunci atletik, nomor atletik, start, finish, lari cepat, tolak peluru, lompat jauh, diskualifikasi, hopping, half jump, tag, walking in the air, escaper. Oke, kita masuk pembahasannya, permainan dan olahraga atletik di bab 3. Untuk anak-anak Bapak, sekarang mari sama-sama disimak dengan baik dan benar. Atletik mulai dipopulerkan di Yunani kuno sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Istilah atletik berasal dari bahasa Yunani athos yang berarti perlombaan, pertandingan, atau suatu perjuangan. Orang yang melakukannya disebut athela atau atlet. Atletik sering disebut sebagai induk dari semua cabang olahraga, karena gerakan tubuh pada olahraga atletik yang meliputi gerak lari, lompat, dan lempar merupakan dasar gerakan bagi semua cabang olahraga. Tak heran, atletik merupakan sarana pendidikan jasmani dalam upaya meningkatkan daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan. A. Lari cepat. Lari cepat disebut juga sprint. Lari cepat digunakan untuk perlombaan lari jarak pendek, yaitu nomor 100 meter, 200 meter, dan 4 kali 100 meter. Lari cepat banyak memerlukan tenaga, yaitu kekuatan dan kecepatan yang besar guna mencapai prestasi yang baik. Untuk itulah seorang pelari harus tekun berlatih. 1. Saat pemberangkatan atau disebut juga dengan starting,
Starting sangat menentukan bagi masing-masing pelari. Barang siapa terlambat melakukan start, berarti kekalahan. Namun sebaliknya, barang siapa melakukan start dengan tepat, berarti kemenangan di tangan. Jadi, semua tergantung dan konsentrasi pelari. Untuk itu perlu latihan start yang benar. Biasanya lari pendek menggunakan start jongkok. Untuk latihan start jongkok dapat dilakukan berulang-ulang dengan jarak 5 meter. Cara melakukan: pada aba-aba bersedia, A. Seorang pelari jongkok dengan lutut atau biasanya kaki kiri. B. Ujung atau telapak kaki kiri dan kanan menempel pada balok start. Kaki kanan dilipat dan ujung atau telapak kaki menempel pada balok start yang kanan. C. Kedua tangan lurus selebar bahu. D. Kedua jari telunjuk diletakkan tepat di belakang garis start ke arah samping lurus dan jari-jari yang lain rapat. E. Kedua ibu jari tangan diletakkan sejajar dengan jari telunjuk sehingga membentuk huruf P terbalik. F. Leher rileks, pandangan ke arah kaki. Pada aba-aba siap. Poin 1. Pantat diangkat, lutut kaki belakang agak lurus, sehingga pantat akan lebih tinggi dari kepala. Pada aba-aba yak, poin pertamanya itu, kedua kaki menolak dengan kuat. Poin keduanya, kedua tangan mengikuti dan membantu menolak. Oke, perhatikan baik-baik gambar yang Bapak zoom ini. Ya, seperti ini. Ini yang gambar pertama, start jongkok. Bersedia? Siap? Ya. Seperti ini gambar start jongkok ya anak-anak Bapak. Ya. Oke. Di kanan ada pojok info. Lari jarak pendek atau 100 meter selalu menarik perhatian orang dalam setiap kejuaraan atletik. Banyak yang berpendapat bahwa pemenang nomor 100 meter dapat dianggap sebagai manusia tercepat. 2. Gerak langkah saat lari atau starting. Pelari harus lari di atas lintasannya sendiri. Penyimpangan yang terjadi bisa dinyatakan tidak sah atau didiskualifikasi starting. Selain itu, seorang pelari harus mampu mengombinasikan antara gerakan kaki dan tangan secara rileks. Selain itu, perlu latihan gerakan lari jarak pendek secara tekun dan berulang-ulang. Untuk memperoleh kekuatan, kecepatan, dan daya tahan, latihan gerakan lari jarak pendek atau sprint. Cara melakukannya, siswa dibagi menjadi 2 regu, berbaris secara berbanjar untuk melakukan A. Gerakan injak-injak tanah dengan ujung kaki. Kaki tetap kontak dengan tanah. Gerakan dari pergelangan kaki, tangan diayun. Lakukan dengan jarak 10 meter secara berulang-ulang. Baik, seperti ini gambarnya. Ya, ini gerakan injak-injak tanah dengan ujung kaki. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini sejauh 10 meter. Ya, anak Bapak bisa dipraktekkan di rumah kalau atletik ini, karena ini tidak banyak menggunakan alat peraga. Bahkan kalau lari jarak pendek, jarak jauh, dan jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh itu tidak membutuhkan alat peraga. Cukup dengan garis menggaris saja, dan teknik dan caranya itu Bapak jelaskan di dalam video ini. Perhatikan ini. Nah, gerakan injak-injak tangan
Gerakan injak-injak tanah dengan ujung kaki, nah, sejauh 10 meter. Oke. Selanjutnya B. Gerakan lari ke depan mengangkat lutut setinggi paha dengan frekuensi yang cepat, diiringi ayunan tangan dengan jarak 10 meter. Lakukan berulang-ulang. Ya, kita zoom. Seperti ini ya. Lari mengangkat lutut setinggi paha. Ya. Seperti ini latihannya 10 meter. Ya anak bapak, silahkan praktekkan di rumah setelah melihat video ini. Baik. 3. Hopping. Ya. Hopping artinya gerakan melompat dengan kaki ayun di tangan atau ditekuk setinggi pangkal paha dan kaki menumpu terangkat dari permukaan tanah setinggi mungkin. Dilakukan berganti-ganti tumpuan dengan jarak 10 meter. Lakukan berulang-ulang. Ya, seperti ini hopping. Ya, hopping seperti ini. Ya, Bapak sarankan sebelum melaksanakan kegiatan ini di rumah, Bapak berharap anak-anak Bapak terlebih dahulu melaksanakan pemanasan yang sudah Bapak ajarkan dari dulu. Oke, next, selanjutnya. Gerakan 4. Gerakan menekuk lutut. Ya, gerakan menekuk lutut hingga tumit menyentuh pantat oleh kaki kiri dan kanan berganti-gantian dengan frekuensi yang cepat dengan jarak 10 meter. Lakukan secara berulang-ulang. Ya, seperti ini. Gerakan menekuk lutut. Seperti ini dia ya. Sudah jelas? Ya. Selanjutnya, half jump. Ya, yang kelima, half jump. Half jump atau lompat kijang, yaitu lari dengan langkah lebar disertai gerakan lompatan ke depan. Kedua kaki saling bergantian menumpu untuk mengangkat badan. Kedua tangan mengayun untuk menjaga keseimbangan dengan jarak 10 meter. Lakukan secara berulang-ulang. Half jump seperti ini dia, perhatikan. Ya. Seperti ini dia ya. Selanjutnya, gerakan lari cepat. 6. Gerakan lari cepat. Gerakan lari cepat dengan jarak yang semakin bertambah. Misalnya, lari cepat 20 meter sebanyak 3 kali. Lari cepat 50 meter sebanyak 3 kali. Ya, gerakan lari cepat. Kita lihat di sini. Ya, seperti ini dia. Ini start, ini start. Ya, sini finish. Ya, gerakan seperti inilah gerakan lari cepat. Ya. Oke, selanjutnya. 7. Akhir lari atau disebut juga dengan finishing. Memasuki garis finish merupakan saat yang paling menentukan dalam perlombaan lari. Untuk itu, perlu adanya latihan saat memasuki garis finish yang menguntungkan bagi pelari. Ada 3 teknik memasuki garis finish. A. Tetap berlari dengan kecepatan penuh. B. Dengan mencondongkan dada ke depan. C. Dengan memutar dada ke depan. Latihan lari cepat jarak 80-100 meter. Setelah teknik dasar lari cepat dikuasai, dapat dilanjutkan latihan cepat berjarak 80 meter untuk putri dan jarak 100 meter untuk putra. Lakukan secara berulang-ulang. Seperti ini dia. Ya. Ini star putra dan ini star putri ya.
Lapangan lari cepat jarak 80 sampai 100 meter. Nah, seperti ini dia. Oke, selanjutnya kita ke poin B, permainan tolak peluru ini ya. Baiklah, B, tolak peluru. Tolak peluru termasuk salah satu nomor dalam cabang olahraga atletik. Ada dua gaya tolak peluru, yaitu gaya samping, posisi menghadap arah tolakan atau ortodok, dan gaya posisi membelakangi arah tolakan atau Ferry O'Brien. Ada beberapa dasar yang harus dikuasai oleh atlet, antara lain 1. Lapangan. Ya, lapangan ya, seperti ini dia kira-kira lapangannya ya. Ya, seperti ini dia. Kalau anak bapak pernah atau sering ke Musara Alun, itu ada gambar lapangan apa? Ya, lapangan di Musara Alun, lapangan tolak peluru seperti ini. Ini bulatan, ini berbentuk semen. Ya, di lapangan bola kaki itu, di sampingnya itu ada lapangan tolak peluru. Ya, waktu Popda kemarin itu diperbaiki dengan bagus ya. Popda kemarin itu ada cabang tolak peluru juga di Aceh Tengah tahun 2018 kalau nggak bapak salah itu. Peralatan peluru dengan ukuran untuk senior: putra beratnya 7,257 kg, putri beratnya 4 kg. Untuk junior, putra beratnya 5 kg, putri beratnya 3 kg. Ya, kalau untuk senior ini untuk kelas-kelas remaja ke atas, itu untuk abang-abang, itu untuk orang-orang dewasa. Kalau untuk junior itu untuk anak-anak bapak yang masih SD ini. Ya, kalau kita ngangkat yang 7 kilo itu, wow, kok anak-anak bapak ini jatuh lah nanti itu tolak pelurunya. Berat pelurunya itu. Bukan peluru tembak ya, anak-anak bapak, ini peluru untuk dalam permainan olahraga. Bentuknya bulat, besar. 2. Cara memegang peluru. Peluru diletakkan di antara telapak tangan dengan pangkal jari-jari, ibu jari, dan keempat jari-jari membagi rata peluru yang dipegang. Kemudian peluru tersebut ditempelkan antara pangkal leher dengan bahu dan siku ditekuk lemas ke samping. Tangan yang lain dirilekskan dan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Letakkan kaki ayun ke depan dan kaki tumpu agak ditekuk sedikit. Ya, seperti ini penjelasannya tadi, dan gambarnya seperti ini. Ya, perhatikan baik-baik. Seperti itu dia ya. 3. Awalan tolakan. Ayunkan kaki ke depan dan ke belakang dengan rileks. Ayunan diteruskan melingkar. Pada saat kaki tumpu jengkel, satu langkah ke arah tolakan. Dengan kuat tolakan peluru dengan sudut 45 derajat, dibarengi menarik kaki kiri ke samping. 4. Sikap akhir setelah menolak. Kaki kiri berfungsi sebagai penahan gerakan. Selanjutnya setelah tangan kanan menolak, diikuti gerak loncat kaki kanan ke depan. Seperti ini. Seperti ini ya. Awalan dan tolakan dalam tolak peluru. Ya. Seperti ini dia. Oke. Pojok info. Nomor lempar dalam cabang atletik terdiri atas lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martil. Ya. Ini ada nomor
nomor lempar dalam cabang atletik. Lembing, cakram, dan tolak peluru, dan lontar martil. Di tolak peluru ini untuk anak SD juga sudah dimodifikasi ya. Tapi untuk buku digital ini kita bahas ini aja. Ya, ada cakram itu berbentuk seperti piring. Ya, lembing ya seperti tombak ya, itu lembing. Tombak biasanya kalau di dalam kita ini di dalam berburu itu menggunakan lembing atau tombak. Dalam bahasa Gayunya itu konyor. Ya. Dalam bahasa Gayunya itu konyor. 5. Tahap latihan menolak. Setelah mengetahui cara memegang peluru dan awalan dengan benar, coba pergunakan bola kasti atau batu sebagai latihan sebelum mempergunakan peluru sebenarnya. Siswa dibagi 2 regu berbanjar. Masing-masing regu siswa secara berurutan nomor 1 memegang bola kasti sebagai pengganti peluru. Lakukan gerakan menolak peluru. Selanjutnya urutan nomor 2 dan masing regu mencoba begitu seterusnya sampai selesai. Ya, kita ke poin C. Lompat jauh gaya jongkok. C. Lompat jauh gaya jongkok. Lompat jauh merupakan salah satu nomor yang dilombakan dalam cabang olahraga atletik. Dalam nomor lompat jauh ada 3 gaya, yaitu 1. Gaya jongkok atau tak. 2. Gaya berjalan di udara. 2. Gaya berjalan di udara atau walking in the air. 3. Gaya menggantung atau scaper. Dari ketiga gaya lompat jauh, yang termudah adalah gaya jongkok. Pada bagian ini akan membahas lompat jauh gaya jongkok. Dalam lompat jauh gaya jongkok, si pelompat harus berusaha melompat sejauh-jauhnya. Bagaimana agar pelompat dapat mencapai prestasi yang maksimal? Bagaimana agar pelompat dapat mencapai prestasi yang maksimal? Ada 3 faktor pendukungnya, yaitu 1. Kecepatan horizontal, yaitu kecepatan yang ditumbuhkan dari awalan atau awalan yang cepat. Kecepatan vertikal, yaitu kecepatan yang ditumbuhkan dari kekuatan atau tolakan atau tumpuan yang kuat. 3. Memadukan antara kecepatan horizontal dan vertikal, sehingga memperoleh momentum vertikal yang besar serta daya dorong ke depan yang kuat. Ada 4 dasar teknik yang harus dikuasai oleh atlet lompat jauh gaya jongkok. Awalan seperti ini. 1. Awalan merupakan gerakan penting turut menentukan jauh pendeknya lompatan. Maka perlu adanya latihan awalan. Tujuannya yaitu yang pertama A. Merangsang kecepatan berlari pada waktu akan melompat. Yang B. Tidak mengubah langkah pada waktu akan melakukan tolakan sehingga kaki tolak tepat pada balok lompat. C. Memperoleh daya dorong ke depan lebih besar sehingga lompatan akan lebih jauh. Ya, cara melakukan latihan awalan seperti ini, lari sprint. Ya, lari sprint 50 meter berulang-ulang. Ya, poin pertama lari sprint 50 meter berulang-ulang. Yang kedua lari sprint 30 meter di tempat awalan lompat jauh. Tentukan kaki yang menginjak balok tumpuan atau kanan atau kiri. Ukur jarak dari titik awalan sampai balok tumpuan. Setelah mengetahui jaraknya dan kaki tumpu kanan atau kiri, lakukan latihan secara berulang-ulang. Seperti ini dia, latihan lompat jauh. Ya, ini dia. Ini ada bak pasir. Ini bak tumpu dan awalan.
Tolakan, ya, 2. Tolakan. Dalam tolakan, pergunakan kaki tolak yang kuat untuk memperoleh tinggi lompatan tanpa kehilangan kecepatan awal. Saat melakukan tolakan, hindari tolakan yang salah. Misalnya, kaki tidak melewati balok tolakan atau tumpuan. Untuk memperoleh kekuatan, tolakan perlu adanya latihan, antara lain, jingkat-jingkat di tempat dengan menggunakan kaki tumpu atau tolak. B. Lari engklek pada jarak tertentu menggunakan kaki tolak. Naik turun tangga dengan menggunakan kaki tolak. Ya, lakukan secara berulang-ulang. C. Lakukan secara berulang-ulang. Cara melakukan tolakan. A. Pada saat bertumpu, badan agak condong ke depan. Berat. B. Berat badan sedikit berada di depan kaki tumpu. C. Pandangan jauh ke depan. D. Lakukan secara berulang-ulang. Ya, seperti ini dia. Nah, ini kaki cara melakukan tolakan. Nah, ya, bisa dipraktekkan di rumah ya, anak bapak. Praktekkan terus. Pojok info. Pada nomor lompat jauh dan lompat jangkit, atlet harus mendarat di kotak berisi pasir. Ya. Yang ketiga, saat melayang. Ya, saat melayang, waktu saat terbang itu ya. Bagaimana caranya? Kita perhatikan baik-baik. A. Usahakan waktu melayang di udara dapat lebih lama. B. Kepala jangan menunduk dan pandangan tetap ke muka. Ya, seperti itu. C. Sikap badan tetap condong ke depan. D. Kedua kaki dilipat, kedua tangan lurus ke muka atau memeluk kaki. E. Jaga keseimbangan badan untuk persiapan pendaratan. Ya, seperti ini dia ya. Cara saat melayang. Ya, sup, tup. Seperti ini dia. 4. Mendarat. Dalam melakukan pendaratan perlu adanya koordinasi antara gerak kaki, kepala, tangan, dan tumit pada saat menyentuh pasir. Hal ini bertujuan agar hasil lompatan dapat maksimal. Cara melakukannya. A. Mendarat dengan kedua kaki bersama-sama. B. Pada saat tumit menyentuh pasir, badan digerakkan ke depan untuk menghindari pendaratan pinggul. Ya, seperti ini dia. Cara pendaratan dalam lompat jauh. Begini dia ya. Perhatikan bagus-bagus. Ya, seperti ini dia. Sebelum pemanasan jangan dilakukan dulu anak-anak bapak ya. Harus pemanasan dulu biar jangan ada yang cedera kaki ataupun tangannya nanti. Usahakan pemanasan terlebih dahulu dalam melaksanakan kegiatan olahraga. Itu yang paling penting amanah bapak. Latihan-latihan pendukung. A. Melompat dengan awalan 4 langkah dan mendarat dengan 2 kaki bersama-sama. Cara melakukan, ya, berdiri tegak, salah satu kaki di depan, misalnya kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Ayunkan kaki kiri ke depan, diikuti kaki kanan, kemudian kaki kiri, dan tolakan dengan kaki kanan. Lakukan berulang-ulang, ya, seperti di dalam gambar ini. Latihan pendukung lompat jauh. Ya, seperti ini ya. Selanjutnya, lompatan meraih benda di atasnya. Cara melakukan, berdiri kira-kira 3 langkah dari benda di atasnya. Selanjutnya, bergerak maju ke depan pada langkah ketiga, lalu melompat sambil meraih benda di atasnya. Saat mendarat, gunakan kedua kaki dalam posisi jongkok. Ya, seperti ini dia. Seperti ini dia ya. Ya, yang poin D, melompat tali setinggi 30 cm dengan awalan lari lebih kurang 3 meter. Ya. Cara melakukan, siswa berbaris berbanjar melakukan gerakan melompati tali setinggi 30 cm secara urut
mulai dari nomor 1 sampai selesai. Lari cepat digunakan kaki tumpu yang kuat. Lompatan tinggi dan mendarat menggunakan kedua kaki bersama-sama. Nah, seperti ini dia. Melompat tali. Nah, ya. Tinggi tali itu 30 cm. Lalu lompat. Iya. Begitu dia ya. Rangkuman. 1. Lari cepat jarak yang ditempuh 100 meter, 200 meter, 400 meter, 4 kali 100 meter, dan 4 kali 400 meter. 2. Seorang pelari cepat atau sprinter akan mampu mencapai prestasi yang maksimal apabila mampu mengkoordinasikan antara start saat lari dan masuk finish dengan cepat. 3. Tolak peluru ada 2 gaya, yaitu ortodok dan very O'Brien. 4. Lompat jauh ada 3 gaya, yaitu gaya jongkok, berjalan di udara, menggantung. 5. Beberapa unsur yang dapat mencapai prestasi lompat jauh secara maksimal: awalan lari yang cepat, tumpuan yang kuat, dan lompatan yang tinggi. Oke, anak bapak yang kami banggakan, ya, dalam pertemuan daring ini cukup sampai di sini bapak jelaskan. Semoga dipahami dan betul-betul dimengerti. Dan jika anak bapak ingin melaksanakan di rumah, ya bisa saja. Silahkan dipraktekkan di rumah. Ya, jangan terlebih dahulu pahami dulu yang bapak jelaskan. Dan sebagai catatan, sebelum anak bapak melakukan gerakan ini di rumah, itu harus terlebih dahulu melaksanakan pemanasan dari kepala, ya, itu leher, tangan, punggung, kaki, pemanasan itu. Nanti bapak akan membuat video pemanasan untuk abang-abang dan kakak-kakak di rumah. Mungkin anak bapak itu ada yang bertanya, apa itu gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan gerakan manipulatif? Ya, ingat baik-baik. Lokomotor itu gerakan berpindah tempat. Non-lokomotor itu gerakan tidak berpindah tempat. Gerakan manipulatif itu gerakan dengan menggunakan alat. Oke? Ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.